Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kami dari kelompok 13 akan demonstrasikan tentang transformasi 5 komposisi. Kami dari kelompok 13 yang beranggotakan saya, Sulaiman Sidik, NIM 41014191006. Kemudian ada teman saya. Kemudian saya Nindya Dewi Anggraini, NIM 41014190998. Dan saya Fathia Nisraharani dengan NIM 41014191131. Kali ini kami akan mendemonstrasikan transformasi 5 komposisi, yaitu yang pertama segitiga ABC akan kami rotasikan, kemudian dikomposisikan dengan geseran, kemudian dikomposisikan dengan refleksi geseran, yang kemudian akan dikomposisikan dengan setengah putaran, dan yang terakhir kami komposisikan dengan refleksi atau pencerminan. Kali ini kami akan menggunakan aplikasi GeoGebra untuk mendemonstrasikan transformasi 5 komposisi kelompok kami. Untuk langkah yang pertama, kita buat terlebih dahulu segitiga, yaitu kita membuat segitiga pada koordinat yang titik A 2,3. Kemudian untuk titik B yaitu titik 4,5. Kemudian titik C kita menggunakan titik 7,3. Kemudian tarik kembali ke titik A untuk membentuk suatu segitiga. Jadi terlihat ini adalah sebuah segitiga awal. Kemudian untuk langkah yang kedua, kita akan melakukan rotasi terhadap suatu titik. Kita buat titik yang pertama yaitu titik D pada koordinat 0,0. Kemudian kita lakukan rotasi dengan memilih pilihan rotate around point. Kemudian kita pilih objek segitiganya, kemudian kita klik titiknya untuk menghasilkan suatu rotasi sebesar 90 derajat berlawanan arah jarum jam. Kita klik OK. Nah, ini terlihat untuk hasilnya yaitu A aksen dengan koordinat min 3,2, kemudian B aksen dengan koordinat min 5,4, kemudian C aksen dengan koordinat min 3,7. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, untuk selanjutnya akan dilakukan suatu geseran dari segitiga A aksen, B aksen, C aksen terhadap suatu vektor. Nah, langkah pertama, kita buat vektor terlebih dahulu. Caranya tentukan dua buah titik. Misalnya titik E ini min 1,5 dan titik F adalah 2,7. Kemudian kita buat vektor arahnya dari F ke E sehingga menghasilkan vektor U. Nah, kemudian kita translate B vektor, kemudian klik segitiga A aksen, B aksen, C aksen, serta vektornya yaitu vektor U. Dan dari sinilah terbentuk segitiga A double aksen, B double aksen, C double aksen, di mana A double aksen adalah min 6,0, B double aksen adalah min 8,2, dan C double aksen adalah min 6,5. Untuk selanjutnya akan dilakukan suatu refleksi geser. Nah, caranya hampir sama dengan geseran, akan tetapi untuk refleksi geser ini kita terlebih dahulu melakukan pencerminan dan kemudian baru digeser. Nah, caranya pada kali ini saya akan mencerminkan segitiga A double aksen, B double aksen, C double aksen terhadap sumbu X. Jadi pilih reflect buat line, kemudian pilih segitiga yang akan direfleksikan dan sumbu X-nya. Nah, di sini sudah terlihat segitiga A triple aksen, B triple aksen, C triple aksen, di mana A triple aksen min 6,0, kemudian
B triple aksennya adalah min 8, min 2, dan C triple aksennya adalah min 6,5. Nah, seperti yang tadi kita translasikan atau geserkan. Kita buat vektornya terlebih dahulu. Di sini saya buat titik G dengan min 4, min 6 dan hanya min 2,0. Selanjutnya kita buat vektor arah dari titik H ke titik G. Nah, kemudian baru kita translate by vektor, pilih segitiganya dan vektornya, vektor V, dan terbentuklah segitiga IJK, di mana I adalah koordinatnya adalah min 10, min 4, kemudian J-nya adalah min 12, min 6, dan K-nya adalah min 10, min 9. Nah, untuk selanjutnya akan dipaparkan oleh atau didemonstrasikan oleh Anin. Baik, dari segitiga IJK ini kita akan setengah putaran. Sebelumnya kita ganti namanya terlebih dahulu untuk mempermudah dalam pengerjaan. Titik I ini kita ganti menjadi titik A1. Ini juga A1. Titik J kita ganti namanya menjadi B1. Ini juga kita ganti menjadi B1. Dan titik K kita ganti menjadi C1. Kita akan melakukan setengah putaran pada titik pusat 0,6. Di sini ada titik I dengan cara klik rotate object mengitari titik dengan sudut. Kita klik segitiga A1, B1, dan C1, kemudian kita klik titik I yaitu 0,6 dengan sebesar 180 derajat berlawanan arah jarum jam. Maka kita mendapatkan hasil segitiga A1 aksen, B1 aksen, dan C1 aksen, di mana A1 aksen di titik 10, min 8, B1 aksen di titik 12, min 6, dan C1 aksen di titik 10, min 3. Kemudian yang terakhir dari segitiga A1 aksen, B1 aksen, dan C1 aksen ini kita akan cerminkan terhadap sumbu X. Dengan cara kita pilih refleksi objek pada garis, kita klik segitiga A1 aksen, B1 aksen, dan C1 aksen, kemudian kita klik sumbu X. Maka diperoleh segitiga A1 double aksen, B1 double aksen, dan C1 double aksen, di mana A1 double aksen di titik 10,8, B1 double aksen di titik 12,6, dan C1 double aksen di titik 10,3. Selanjutnya saya serahkan kembali pada Sidik. Baik, jadi untuk hasil akhir dari transformasi 5 komposisi dari kelompok 13 menghasilkan yang dari objek awal yaitu segitiga ABC dengan A adalah koordinatnya 2,3, B yaitu kemudian B-nya yaitu 4,5 dan titik C-nya yaitu 7,3 dengan dilakukan transformasi 5 komposisi yaitu rotasi yang dikomposisikan dengan geseran, kemudian geseran ditransformasikan dengan refleksi geseran yang kemudian dikomposisikan dengan
setengah putaran dan yang terakhir dengan dikomposisikan dengan refleksi menghasilkan A1 double aksen, B1 double aksen, dan C1 double aksen yang membentuk segitiga, di mana A1 double aksen itu koordinatnya adalah 10,8, B1 double aksen yaitu 12,6, dan kemudian yang terakhir yaitu ada C1 double aksen dengan koordinat 10,3. Demikian yang dapat kami, yaitu kelompok 13, sampaikan. Semoga dapat bermanfaat. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.